Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Isroy akan mempresentasikan hasil review jurnal saya, yaitu tentang pendekatan Sains, Teknologi, Engineering, Mathematics atau STEM. Yang pertama ialah Jurnal Nasional tentang Pendekatan STEM. Jurnal pertama dengan judul Pengembangan Modul Matematika dengan Pendekatan STEM pada Materi Segi 4. Permasalahan yang akan diungkap dalam penelitian tersebut adalah tentang kelayakan penggunaan modul dengan pendekatan STEM yang dikembangkan pada proses pembelajaran. Tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui kelayakan modul matematika dengan pendekatan STEM. Yang kedua, respon peserta didik dan guru terhadap kemenarikan modul. Permasalahan yang ditemukan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik masih mengalami kesulitan dalam memahami materi di buku paket. Yang kedua, belum adanya modul yang dikembangkan oleh guru untuk menunjang proses pembelajaran. Solusi yang diberikan oleh peneliti adalah dengan mengembangkan bahan ajar berbentuk modul yang dapat mempermudah peserta didik dalam memahami materi dan sesuai dengan harapan kurikulum yang digunakan. Modul yang dikembangkan disusun dengan konsep menarik dan menggunakan karakteristik pendekatan STEM, dengan mencantumkan lab mini, kegiatan proyek, jelajah IT, serta dilengkapi dengan ilustrasi-ilustrasi berupa gambar yang dapat mempermudah peserta didik dalam memahami materi. Kelebihan modul matematika dengan pendekatan STEM pada materi segi 4 yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penuntun belajar bagi peserta didik secara mandiri. Yang kedua, modul yang disusun dengan pendekatan STEM dilengkapi dengan lab mini, matematika yang dapat mempermudah peserta didik untuk menemukan sebuah konsep pada materi segi 4 sehingga peserta didik mengetahui bagaimana konsep itu diperoleh. Yang ketiga, terdapat konsep kegiatan proyek yang dapat menambah pengetahuan peserta didik untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan nyata. Yang keempat, modul yang disusun memiliki banyak ilustrasi yang dapat mempermudah peserta didik dalam pemahaman materi. Sedangkan kekurangan dalam penelitian pengembangan ini adalah materi yang digunakan pada modul pembelajaran hanya sebatas materi segi 4 saja, sehingga untuk kedepannya perlu diperluas lagi untuk cakupan materinya. Selain itu, dalam penelitian tersebut tidak dicantumkannya dokumentasi selama kegiatan pembelajaran dengan menggunakan modul matematika dengan pendekatan STEM pada materi segi 4, sehingga tidak adanya bukti yang akurat pelaksanaan kegiatan dalam jurnal penelitian tersebut, dan tidak ada jaminan keutuhan dan keotentikan informasi dan data yang ada dalam jurnal tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah MTSN 2 Bandar Lampung dan SMPN 3 Jati Agung dengan pembagian sampel sebagai berikut. Untuk uji coba kelompok kecil sebanyak 12 orang, untuk uji coba lapangan sebanyak 70 orang, untuk uji coba guru sebanyak 3 guru matematika. Penelitian terbaru dari peneliti ialah Learning Models to Improve Mathematical Communication Skill yang diterbitkan pada tanggal 23 Januari 2020. Jurnal kedua, yaitu dengan judul Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Matematika Melalui Strategi Pembelajaran TAPPS Berbasis Pendekatan STEM. Permasalahan yang akan diungkap dalam penelitian tersebut adalah meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika melalui strategi pembelajaran TAPPS berbasis pendekatan STEM. Tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik kelas 8 SMP Perguruan Islam Al-Ulum Terpadu, Medan melalui pembelajaran TAPPS berbasis pendekatan STEM. Permasalahan yang ditemukan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, ditemukan permasalahan sebagai berikut.
Yang pertama, materi pembahasan bangun ruang merupakan salah satu pokok pembahasan yang sulit dipahami. Yang kedua, aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran masih tergolong rendah. Yang ketiga, metode pembelajaran yang digunakan oleh guru pada saat proses pembelajaran kurang tepat, sehingga guru kurang bervariasi dalam mengajarkan matematika di sekolah. Dan yang keempat, hasil belajar dan pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran matematika rendah, khususnya pada materi bangun ruang bidang datar. Solusi yang diberikan ialah menerapkan metode pembelajaran yang dapat membentuk kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik dalam suasana pembelajaran yang demokratis, sehingga dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik, yaitu dengan menerapkan strategi TAPPS berbasis pendekatan STEM. Dengan saran pelaksanaan kegiatan yang pertama, pada saat menggunakan strategi TAPPS berbasis pendekatan STEM dalam proses pembelajaran, terlebih dahulu seorang guru menetapkan waktu dengan estimasi waktu yang sesuai dengan soal yang diberikan. Yang kedua, sebelum membuat tes soal, terlebih dahulu guru memperhatikan tingkat kesulitan soal terhadap kemampuan peserta didik. Yang ketiga, pembentukan pasangan pada strategi TAPPS berbasis pendidikan STEM dilakukan secara acak dan dilakukan pergantian pasangan setiap pertemuan pembelajaran. Kelebihan dan dampak dalam dunia pendidikan dari penelitian tersebut adalah peserta didik dituntut untuk berpikir dan bertindak secara nyata dengan mengimplementasikan suatu masalah dalam kehidupan nyata, sehingga pola berpikir peserta didik lebih terstruktur dan melatih peserta didik dalam berdiagonal menyampaikan informasi dan penjelasan dari solusi permasalahan serta menghasilkan pemahaman materi yang lebih mendalam. Sedangkan kekurangan dalam penelitian tersebut adalah tidak dicantumkannya dokumentasi selama kegiatan pembelajaran dengan strategi TAPPS berbasis pendekatan STEM, sehingga tidak adanya bukti yang akurat pelaksanaan kegiatan dalam jurnal penelitian tersebut, dan tidak ada jaminan keutuhan dan keotentikan informasi dan data yang ada dalam jurnal. Sampel dalam penelitian tersebut adalah peserta didik kelas 8 SMP Perguruan Tinggi Islam Al-Ulum Terpadu Medan pada tahun ajaran 2015-2016. Penelitian terbaru dari peneliti adalah peningkatan kemampuan representasi matematis dan motivasi siswa melalui implementasi Lemang Aceh berbasis game matematika online yang diterbitkan pada tahun 2020. Jurnal ketiga dengan judul Pembelajaran Materi Aritmetika Sosial dengan Pendekatan STEM. Permasalahan yang akan diungkap dalam penelitian tersebut adalah tentang proses pembelajaran materi aritmetika dengan menggunakan pendekatan STEM. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar peserta didik pada materi aritmetika sosial melalui pendekatan STEM. Permasalahan yang ditemukan yang pertama, hasil belajar peserta didik untuk materi aritmetika sosial masih rendah. Yang kedua, kegiatan pembelajaran masih terpusat pada guru. Yang ketiga, peserta didik tidak dilibatkan secara aktif dalam proses penemuan konsep tentang materi yang diajarkan. Yang keempat, peserta didik belum mampu untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan permasalahan aritmetika sosial yang diberikan. Yang kelima, peserta didik tidak mampu mengkaitkan materi aritmetika sosial dengan konteks sehari-hari. Solusi yang diberikan oleh peneliti adalah perlu dilakukannya perubahan pendekatan dalam proses pembelajaran, yakni dengan menggunakan pendekatan pembelajaran STEM, karena menurut peneliti, pendekatan STEM dapat membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan kreatif, serta lebih melibatkan peserta didik dalam penemuan konsep pada saat proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, pendekatan STEM diduga dapat meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik. Kelebihan dan dampak dalam dunia pendidikan adalah dengan menggunakan pendekatan STEM dapat mendorong peserta didik berperan secara aktif
dalam kegiatan pembelajaran serta mampu berpikir kritis untuk memecahkan masalah yang diberikan. Hal ini tentunya juga akan berdampak pada hasil belajar dari peserta didik yang akan meningkat dari hasil belajar sebelumnya. Sedangkan kekurangan dalam penelitian ini adalah materi yang dibahas hanya sebatas materi aritmetika saja, sehingga untuk kedepannya perlu dilakukan perluasan cakupan materi, sehingga hasilnya lebih maksimal. Selain itu, praktek yang dilakukan oleh peserta didik terlalu memakan waktu yang lama, yakni pembuatan tapai singkong, sehingga membutuhkan waktu yang lama pula untuk pemahaman konsep materi yang disampaikan. Subjek atau sampel dalam penelitian ini adalah 41 siswa kelas 7 di salah satu SMP negeri di Pangkal Pinang yang terdiri dari 19 peserta didik laki-laki dan 22 peserta didik perempuan. Pembelajaran materi aritmetika sosial dengan pendekatan STEM merupakan penelitian terbaru dari peneliti. Jurnalnya diterbitkan pada tahun 2020. Yang kedua, ada jurnal internasional tentang pendekatan STEM. Jurnal internasional pertama dengan judul Mathematics Learning Process with Science, Technology, Engineering, Mathematics Approach in Indonesia. Permasalahan yang akan diungkap dalam penelitian tersebut adalah mengenai pembelajaran matematika di Indonesia dengan menggunakan pendekatan STEM. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mendeskripsikan proses pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan STEM di Indonesia yang meliputi kesiapan guru sebelum proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan mendeskripsikan hambatan-hambatan yang dialami guru selama proses pembelajaran dengan pendekatan STEM di Indonesia. Permasalahan yang ditemukan oleh peneliti adalah, secara umum proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru adalah menitik beratkan pembelajaran pada praktek dan menghafal prosedur pengerjaan pemecahan masalah. Hal ini berakibat dengan tidak berkembangnya cara berpikir peserta didik serta keterampilan pemecahan masalah peserta didik, karena proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru tidak mendorong cara berpikir serta keterampilan pemecahan masalah peserta didik. Solusi yang diberikan oleh peneliti adalah dengan menggunakan pendekatan STEM dalam proses pembelajaran. Menurut peneliti, keterampilan pemecahan masalah matematika dapat dicapai dengan menerapkan cara berpikir yang kompleks dengan kesadaran matematis. Kelebihan dan dampak dalam dunia pendidikan adalah penggunaan pendekatan STEM dalam proses pembelajaran matematika dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Apabila kemampuan pemecahan masalah dari peserta didik telah meningkat, hal ini tentunya akan berdampak positif pada kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Peserta didik tidak lagi menghafal suatu prosedur pemecahan masalah karena mereka sudah mampu untuk memahami serta menyelesaikan permasalahan tersebut. Sedangkan kekurangan dalam penelitian tersebut adalah tidak dicantumkannya dokumentasi selama kegiatan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti kepada guru matematika SMP Akademi Sampurna yang bertindak sebagai sampel dalam penelitian, sehingga tidak adanya bukti yang akurat pelaksanaan kegiatan dalam jurnal penelitian tersebut, dan tidak ada jaminan keutuhan dan keotentikan informasi dan data yang ada dalam jurnal tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah guru matematika SMP Akademi Sampurna Jakarta Selatan. Penelitian terbaru dari peneliti ialah Relational Thinking Skill of Junior High School Student and their Relationship with Creativity in Solving Mathematical Problems yang diterbitkan pada tanggal 1 Agustus 2020. Jurnal kedua dengan judul The STEM Approach, the Development of Rectangular Module to Improve Critical Thinking Skill.
Permasalahan yang akan diungkap dalam jurnal tersebut adalah tentang pengembangan modul pembelajaran dengan menggunakan pendekatan STEP pada materi persegi panjang untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui bagaimana modul dengan pendekatan STEM dalam materi persegi panjang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis yang valid dan praktis. Yang kedua, untuk mengetahui keefektivitasan pengembangan modul dengan pendekatan STEM dalam materi persegi panjang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Permasalahan yang ditemukan, yang pertama, peserta didik mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal berbentuk persegi panjang yang berkaitan dengan indikator berpikir kritis. Yang kedua, kemampuan peserta didik hanya berupa hafalan konsep dan rumus. Yang ketiga, peserta didik kurang memahami penggunaan materi matematika, khususnya materi persegi panjang, dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, dalam proses pembelajaran, guru menggunakan model pembelajaran konvensional, yakni dengan menjelaskan dan menulis di papan tulis tanpa menggunakan media lain. Solusi yang diberikan oleh peneliti yaitu berupa penggunaan media pembelajaran berbentuk modul dalam proses pembelajaran. Modul yang digunakan adalah modul dengan pendekatan STEM, karena menurut peneliti, modul dengan pendekatan STEM dapat merangsang cara berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran matematika. Kelebihan dan dampak dalam dunia pendidikan adalah penelitian pengembangan modul dengan menggunakan pendekatan STEM dalam materi persegi panjang merupakan suatu inovasi dalam pembelajaran matematika. Modul pembelajaran dengan menggunakan pendekatan STEM dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Sedangkan kekurangan dalam penelitian pengembangan ini adalah materi yang digunakan pada modul pembelajaran hanya sebatas materi persegi panjang saja, sehingga untuk kedepannya perlu diperluas lagi untuk cakupan materinya. Subjek dalam penelitian tersebut adalah peserta didik kelas 7 di Kebumen yang terdiri dari 5 peserta didik untuk tes individual, 32 peserta didik untuk tes skala terbatas, 64 peserta didik untuk tes skala luas, 32 peserta didik untuk kelas eksperimen, 32 peserta didik untuk kelas kontrol. The STEM approach, the development of rectangular module to improve critical thinking skill, merupakan penelitian terbaru dari peneliti. Jurnalnya diterima dan diterbitkan pada tanggal 1 April 2020. Jurnal yang ketiga dengan judul Think Pair Share TPS Model Using Science, Technology, Engineering, Mathematics Approach in Mathematical Learning. Permasalahan yang akan diungkap dalam penelitian ini adalah mengenai proses pembelajaran matematika dengan model pembelajaran TPS dan pendekatan STEM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran TPS dan pendekatan STEM pada materi geometri sebagai inovasi baru dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan matematis peserta didik serta meningkatkan prestasi hasil belajar matematika peserta didik. Permasalahan yang ditemukan yang pertama, prestasi hasil belajar matematika peserta didik rendah yang disebabkan oleh kurangnya inovasi dalam pembelajaran. Yang kedua, model pembelajaran yang paling banyak digunakan selama proses pembelajaran adalah model pembelajaran langsung. Yang ketiga, kurangnya aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung membuat peserta didik kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. Solusi yang diberikan oleh peneliti terhadap permasalahan tersebut adalah dengan membuat inovasi dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang merangsang respon dan keaktifan dari peserta didik. Model pembelajaran yang dimaksud adalah model pembelajaran TPS. Selain itu, juga diperlukan pendekatan yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, yakni pendekatan STEM.
Kelebihan dan dampak dalam dunia pendidikan. Model pembelajaran TPS merupakan salah satu jenis model pembelajaran kooperatif. Peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya untuk menguji gagasan dan pemahaman sambil membandingkan dengan gagasan yang diungkapkan oleh peserta didik lainnya. Sedangkan pendekatan STEM merupakan pendekatan pada pembelajaran yang terintegrasi antara sains, teknologi, teknik, dan matematika untuk mengembangkan kreativitas peserta didik melalui proses pemecahan masalah pada kehidupan sehari-hari. Sedangkan kekurangan dalam penelitian tersebut adalah tidak dicantumkannya dokumentasi selama kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran TPS dan pendekatan STEM, sehingga tidak adanya bukti yang akurat pelaksanaan kegiatan dalam jurnal penelitian tersebut, dan tidak ada jaminan keutuhan dan keotentikan informasi dan data yang ada dalam jurnal tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 94 siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Matesi yang terbagi menjadi 3 kelas. Think Pair Share TPS model using science, technology, engineering, mathematics, STEM approach in mathematics learning merupakan penelitian terbaru dari peneliti. Jurnalnya diterbitkan pada Agustus 2019. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.